Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota sebagai berikut. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil penugasan artikel kami yang berjudul Analisis Respon Biologi Sel terhadap Radiasi Diagnostik dalam Studi Efek Molekuler. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Pertama-tama, mari kita mulai dengan memahami apa itu radiobiologi dan mengapa ilmu ini sangat penting dalam dunia radiodiagnostik. Radiobiologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana radiasi fermion berinteraksi dengan makhluk hidup, khususnya pada tingkat sel dan molekul. Dalam radiodiagnostik, kita menggunakan sinar X, yaitu sebuah bentuk radiasi pengion untuk menghasilkan gambaran internal tubuh yang membantu dokter dalam mendiagnosis berbagai penyakit. Namun, seperti pisau bermata dua, radiasi ini tidak hanya bermanfaat, tapi juga berpotensi menimbulkan efek samping biologis. Oleh karena itu, memahami prinsip-prinsip radiobiologi menjadi kunci agar kita dapat memanfaatkan radiasi secara optimal, meminimalkan risiko, dan menjaga keselamatan pasien serta tenaga kerja. Selanjutnya, kita akan membahas radiasi pengion itu sendiri. Radiasi pengion adalah radiasi yang memiliki energi cukup untuk melepaskan elektron dari atom atau molekul, sehingga menciptakan sebuah ion. Proses ini disebut ionisasi. Sinar X pada radiodiagnostik merupakan salah satu jenis radiasi pengion. Ia dihasilkan ketika elektron berenergi tinggi dari katoda menabrak target pada anoda, menghasilkan 99% energi panas dan 1% sinar X. Energi yang dilepaskan kemudian menembus jaringan tubuh dan menghasilkan bayangan yang kita gunakan untuk diagnosis. Namun, ionisasi yang terjadi juga dapat menyebabkan kerusakan pada molekul penting dalam sel, terutama DNA. Kerusakan ini bisa memicu perubahan fungsi sel, kematian sel, atau bahkan transformasi menjadi sel kanker jika tidak diperbaiki dengan baik. Sekarang, mari kita masuk ke LET atau Linear Energy Transfer. LET adalah konsep fundamental dalam radiobiologi yang mengukur seberapa banyak energi yang dilepaskan oleh radiasi pengion ke materi biologis sepanjang lintasannya. Secara teknis, LET sendiri didefinisikan sebagai energi rata-rata yang ditransfer ke jaringan persatuan panjang dalam lintasan radiasi. Biasanya dinyatakan dalam keV per mikrometer. Pentingnya LET terletak pada bagaimana distribusi energi ini mempengaruhi kerusakan biologis pada sel. Radiasi dengan LET yang rendah seperti sinar X dan sinar gamma melepaskan energi secara relatif tersebar dan merata sepanjang lintasannya. Ini berarti ionisasi yang terjadi tidak terlalu rapat, sehingga kerusakan yang dihasilkan pada molekul DNA cenderung berupa kerusakan tunggal atau patah untai tunggal yang lebih mudah diperbaiki oleh mekanisme perbaikan seluler. Sebaiknya radiasi dengan LET yang tinggi seperti partikel alfa, proton, ataupun neutron melepaskan energi dalam jumlah yang besar dalam jarak yang sangat pendek. Ionisasi yang sangat rapat ini menghasilkan kerusakan kompleks, termasuk patah untai ganda yang sulit untuk diperbaiki. Sekitar kerusakan pada struktur kromosom. Karena itu, radiasi dengan LET yang tinggi memiliki potensi biologis yang jauh lebih besar untuk merusak sel dan jaringan. Selanjutnya kita akan mempelajari Relative Biological Effectiveness atau RBE. Nah, RBE ini adalah parameter yang digunakan untuk membandingkan efektivitas biologis dari berbagai jenis radiasi dalam menentukan efek biologis tertentu. Biasanya kerusakan DNA atau kematian sel. Nah, RBE ini dihitung sebagai rasio dosis radiasi referensi, biasanya sinar X atau sinar gamma dengan energi tertentu terhadap dosis radiasi lain yang diperlukan untuk menghasilkan efek biologis yang sama. Nah, nilai RBE sinar X itu ditetapkan sebagai sebagai standar acuan. Radiasi dengan LET tinggi biasanya memiliki RBE lebih besar dari 1 karena kerusakan yang dihasilkan lebih kompleks dan sulit diperbaiki. Misalnya, partikel alfa bisa memiliki RBE antara 10 hingga 20, sehingga dosis radiasi alfa yang jauh lebih kecil dibandingkan sinar X sudah cukup untuk menghasilkan efek biologis yang sama. Namun, RBE bukanlah nilai tetap. Nilainya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk
jenis jaringan atau sel. Nah, sel yang berbeda memiliki sensitivitas berbeda terhadap radiasi. Sel yang aktif membelah biasanya lebih sensitif. Yang kedua, dosis total dan dosis per fraksi. RBE dapat berubah tergantung pada jumlah dosis dan cara pemberiannya. Yang ketiga yaitu energi dan jenis radiasi. RBE meningkat seiring dengan peningkatan LET sampai titik tertentu. Kemudian menurun karena efek overkill di mana energi radiasi melebihi kebutuhan untuk membunuh sel. Yang keempat, endpoint biologis yang diukur, misalnya kematian sel, mutasi, atau transformasi kanker. Dalam radiodiagnostik, meskipun sinar X memiliki RBE standar 1, pemahaman RBE membantu dalam menilai risiko biologis dari paparan radiasi dan membandingkan potensi bahaya dari berbagai sumber radiasi. Baik, selanjutnya adalah Oxygen Enhancement Ratio atau OIR. OIR adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar keberadaan oksigen dapat meningkatkan efektivitas radiasi dalam menghasilkan efek biologis. Semakin tinggi OIR, maka semakin besar perbedaan efektivitas radiasi antara kondisi aerobik atau cukup oksigen dan hipoksia atau kekurangan oksigen. Dengan kata lain, OIR menggambarkan betapa pentingnya oksigen dalam meningkatkan sensitivitas sel terhadap radiasi. Untuk radiasi LED rendah seperti sinar X, OIR biasanya berkisar 2 hingga 3. Ini berarti bahwa dosis radiasi yang diperlukan untuk membunuh sel dalam kondisi hipoksia bisa 2 hingga 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan kondisi normal yang teroksigenasi. Mengapa oksigen berperan penting? Nah, radiasi LED rendah menyebabkan kerusakan DNA melalui radikal bebas yang terbentuk dari molekul air. Oksigen memperkuat kerusakan ini dan membuat radikal bebas lebih reaktif dan stabil, sehingga sulit diperbaiki oleh sel. Ini membuat kerusakan DNA menjadi permanen. Sebaliknya, pada kondisi hipoksia, radikal bebas lebih mudah diperbaiki, sehingga sel lebih tahan terhadap radiasi. Oleh sebab itu, jaringan tumor yang sering mengalami hipoksia menjadi lebih resisten terhadap radioterapi. Nah, pada radiasi LED tinggi, OIR mendekati 1, karena kerusakan DNA terjadi langsung pada molekul DNA tanpa bergantung pada radikal bebas, sehingga keberadaan oksigen tidak banyak mempengaruhi efektivitas radiasi. Dalam radiodiagnostik, karena dosis radiasi yang digunakan relatif rendah dan efeknya bersifat diagnostik, peran OIR tidak terlalu signifikan. Namun, konsep ini sangat penting dalam radioterapi dan penelitian pengembangan terapi radiasi. Setelah memahami konsep dasar radiasi dan konsep LET, RBE, dan OIR, sekarang kita akan menjelaskan tentang bagaimana sinar X dapat merusak DNA. Nah, sinar X merusak DNA melalui 2 mekanisme, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Nah, kalau secara langsung itu sinar X langsung mengionisasi DNA sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada untai DNA-nya. Bisa pematahan tunggal pada untai DNA-nya atau double. Nah, kalau mekanisme tidak langsung itu radiasi akan mengionisasi molekul air di sekitar DNA yang menyebabkan terbentuknya radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang akan menyebabkan kerusakan DNA. Kerusakan DNA yang paling parah yaitu double strand break, yaitu pematahan 2 sekaligus untai DNA. Nah, ini dapat menyebabkan kematian sel, mutasi, atau transformasi sel menjadi sel kanker. Nah, sedangkan kalau kerusakan single strand break, kerusakan satu untai DNA saja itu mudah untuk diperbaiki. Namun, meskipun dosis radiasi diagnostik itu rendah, tapi kalau kita terkena berulang kali, itu dapat menyebabkan akumulasi kerusakan DNA. Nah,
dan itu dapat menyebabkan efek biologis jangka panjang. Untuk mengukur dan mempelajari kerusakan DNA akibat radiasi radiodiagnostik, para peneliti menggunakan beberapa metode. Salah satunya itu ada uji komet dan deteksi biomarker gamma H2AX. Nah, uji komet ini merupakan teknik elektroforesis gel sel tunggal yang mampu memberikan visualisasi dari kerusakan DNA berupa patah untai. Nah, sel yang rusak ini nantinya akan membentuk sebuah pola layaknya ekor komet, yang mana panjang dan intensitas dari ekor komet tersebut mencerminkan tingkat dari kerusakan DNA. Biomarker gamma H2AX merupakan bentuk fosforilasi dari histon H2AX yang muncul segera setelah terjadinya patah untai ganda pada DNA. Deteksi foci H2AX ini menggunakan teknik imunofluoresensi menjadi metode yang sensitif untuk mengidentifikasi dan mengukur DSB secara kuantitatif. Studi in vitro menunjukkan bahwa paparan sinar X diagnostik meningkatkan jumlah foci gamma H2AX dan kerusakan DNA pada uji komet. Sementara itu, pada studi in vivo yang dilakukan kepada pasien menunjukkan adanya kerusakan DNA, namun pada tingkat yang lebih rendah dan masih mampu diperbaiki oleh mekanisme sel. Baiklah, hasil-hasil ini menegaskan bahwa meskipun dalam dosis rendah, radiasi diagnostik memang mampu menyebabkan kerusakan DNA. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan proteksi radiasi dan meminimalkan paparan yang tidak perlu. Respon sel terhadap kerusakan DNA, mekanisme perbaikan dan apoptosis. Setelah DNA mengalami kerusakan akibat radiasi, sel memiliki mekanisme kompleks untuk merespon dan memperbaiki kerusakan tersebut. Dua mekanisme utama perbaikan DSB adalah homologous recombination atau HR dan non-homolog end-joining atau NHJ. HR adalah mekanisme perbaikan yang menggunakan salinan DNA homolog sebagai template, sehingga perbaikan relatif akurat. NHJ menghubungkan kembali ujung DNA yang patah tanpa template, sehingga berpotensi menyebabkan mutasi. Apabila kerusakan terlalu berat dan tidak dapat diperbaiki, sel akan mengaktifkan mekanisme apoptosis atau kematian sel terprogram untuk mencegah proliferasi sel dengan DNA yang dapat menyebabkan kanker. Selain itu, sel juga dapat menghentikan siklus sel atau cell cycle arrest untuk memberi waktu perbaikan DNA sebelum melanjutkan pembelahan. Salah satu protein kunci dalam mengatur respons sel terhadap kerusakan DNA adalah protein P53 atau sering disebut sebagai penjaga genom. Ketika terjadi kerusakan DNA akibat radiasi, P53 diaktifkan melalui jalur sinyal yang kompleks. Nah, aktivitas P53 sendiri menyebabkan beberapa efek penting. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, menghentikan siklus sel pada fase G1 atau pada fase sintesis. Hal ini untuk memberi waktu bagi sel dalam memperbaiki DNA. Kemudian yang kedua, menginduksi ekspresi gen-gen yang terlibat dalam perbaikan DNA. Dan yang ketiga, jika kerusakan tidak dapat diperbaiki, maka P53 akan menginisiasi apoptosis untuk menghilangkan sel yang rusak tersebut. Nah, fungsi P53 sangatlah penting dalam mencegah transformasi sel menjadi kanker sekaligus menjaga stabilitas genom. Mutasi pada gen P53 merupakan salah satu faktor utama dalam perkembangan berbagai jenis kanker. Dalam konteks radioterapi, aktivasi P53 juga menjadi target untuk meningkatkan sensitivitas sel kanker terhadap radiasi, sehingga terapi yang dilakukan akan menjadi lebih efektif. Jadi dari materi yang sudah dipelajari, mulai dari pengenalan radiobiologi, dasar radiasi pengion, sampai konsep penting seperti LIT, RBI, dan OIR, memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana sih radiasi sinar X berinteraksi dengan jaringan biologis. Kita paham bahwa radiasi LIT rendah seperti sinar X menyebabkan kerusakan DNA yang tersebar dan cukup ringan. Namun tetap berisiko, apalagi jika terjadi paparan yang berulang.
Konsep RBI dan OIR membantu kita dalam menilai efektivitas biologis radiasi dan peran oksigen dalam memperkuat kerusakan radiasi. Nah, kemudian mekanisme kerusakan DNA akibat radiasi diagnostik dapat diukur dengan uji komet dan biomarker gamma H2AX serta respons seluler melalui perbaikan DNA dan aktivasi protein P53, menunjukkan kompleksitas dan kehebatan sistem pertahanan seluler dalam menjaga integritas genom. Pemahaman ini penting untuk mengoptimalkan penggunaan radiasi dalam radiodiagnostik, menerapkan prinsip proteksi radiasi, dan meminimalisir risiko efek samping jangka panjang bagi pasien dan tenaga kesehatan. Dengan landasan ilmu yang kuat ini, kita dapat menjalankan praktik radiodiagnostik yang aman, efektif, dan bertanggung jawab. Sekian dari kelompok 1. Jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, saya mewakili seluruh rekan-rekan memohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.